Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang saya janjikan dari satu video milik Pastor Philip Mantova akan saya bahas di video saya mungkin dalam 3, 4, atau 5 video. Bapak Ibu, hari ini judul video saya yang ketiga itu berjudul Kutukan Tuhan kepada Salomo menghentikan praktek persepuluhan. Kutukan Tuhan kepada Salomo menghentikan praktek persepuluhan. Bapak Ibu, bicara mengenai persepuluhan selalu menimbulkan pro dan kontra, tetapi akan menghadirkan begitu banyak penonton dan komen-komen yang saling pro dan kontra. Mengapa? Karena antara pendeta yang tidak menerima dan menikmati persepuluhan karena mereka tunduk kepada kitab suci dengan yang mengajarkan menerima dan menikmati persepuluhan bersama keluarga selalu punya kepentingan yang berbeda. Tetapi intinya mengapa hal ini tetap menjadi satu polemik yang belum bisa terselesaikan karena para pembicara, pengajar yang menerima dan menikmati persepuluhan bersama keluarganya selalu tampil ingin mencitrakan diri sebagai orang yang humble. Ya, kalau khotbah tentang persepuluhan terkadang pelan sekali. Nampak sepertinya dia nggak memerlukan duit itu. Tetapi ini untuk menguji hati jemaat, kesetiaan jemaat. Apakah engkau setia mengembalikan uang milik Tuhan? Padahal kenyataannya Tuhan tidak pernah menikmati. Inilah yang menjadi pusat konfliknya. Kita tonton lebih dulu video Pastor Philip Mantova. Persembahan persepuluhan itu adalah pengajaran firman, sadarkan Anda. Karena dia ditemukan di kitab Maleaki misalnya, salah satunya. Mau perjanjian baru kek atau perjanjian lama, dua-dua adalah firman Tuhan. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat itu, tapi menggenapinya. Saya dan keluarga saya mempraktekkan persembahan persepuluhan. Karena itu pengajaran firman dan itu kebenaran. Dengan mengembalikan tersebut, kami sekeluarga mengakui bahwa Yesus yang memiliki 100% kehidupan kami. Dan kami mencetuskan percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara keluarga kami. Termasuk financially. Kebanyakan orang kan trauma. Persembahan persepuluhan disamakan dengan, oh itu nanti dimakan oleh pendeta. Pendeta digunakan, disalahguna oleh gereja. Apakah semua pendeta dan gereja sama? Karena orang kalau trauma, mereka hanya memikirkan dari sisi mereka. Bapak Ibu, itulah video Pastor Philip Mantova. Ya, beliau bilang, banyak orang trauma dengan persepuluhan. Karena punya syak nanti dimakan oleh pendeta. Dan Pastor Philip Mantova bilang, apakah pendeta, maksudnya semua pendeta, di semua gereja sama? Beliau ingin sampaikan sebetulnya dalam kalimat yang implisit ini. Bahwa dia tidak sama dengan yang lain. Nah Bapak Ibu, kemudian beliau juga bilang, orang yang trauma biasanya memandang dari sudut mereka. Bapak Ibu, saya ingin mengobati traumatis yang dialami oleh penonton video yang belajar lewat video saya. Yaitu dengan cara gimana? Saya ingin mengembalikan praktek persepuluhan itu sesuai dengan Alkitab, yaitu kitab suci. Supaya clear. Karena firman Tuhan, kitab suci akan menjadi hakim yang adil. Bapak Ibu, kita lihat ya.
dalam 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Bicara mengenai persepuluhan, hukum Taurat, kita ini sebetulnya sedang berbicara mengenai sejarah tentang masa lalu di mana hukum Taurat Musa itu dijalankan pada saat iman itu belum datang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Semua umat dikurung oleh hukum Taurat, dituntun oleh hukum Taurat. Jadi hukum Taurat ini baik loh, benar dan kudus. Tetapi setelah iman itu datang, penuntun itu sudah tidak diperlukan lagi. Kita mesti kembali kepada Kristus dan firman-Nya yang bilang, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis. Lukas 16 ayat 16. Video saya yang kedua. Bapak Ibu, sekarang kita baca. 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 1 sampai 9. Judul bacaannya, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka Tuhan berjanji sendiri, mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tata kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain, hanya huruf kecil, dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu, yaitu bait Allah yang pertama, akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, yaitu bait suci itu akan diratakan oleh Tuhan dengan tanah, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit, dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Bapak Ibu, itulah yang difirmankan oleh Tuhan kepada Salomo. Kapan firman itu diterima oleh Salomo? Yaitu ketika Tuhan menjumpai Salomo dalam mimpi untuk kedua kalinya. Salomo yang hebat itu dapat mimpi cuma 2 kali sepanjang hidup. Nah, Bapak Ibu, Tuhan berfirman kepada Salomo, kamu
kalau setia kepadaku, aku akan tinggal di dalam rumah yang kamu bangun. Mataku dan hatiku akan tinggal sepanjang masa. Ini menjadi berkat yang luar biasa. Salomo dan bangsa Israel disertai oleh Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, untuk kamu dan keturunan, kalau kamu setia seperti Daud, ayahmu, dan kemudian kamu melakukan segala peraturan dan ketentuanku, perintah-perintahku, maka Tuhan akan menggenapi. Nah, menggenapi itu mengiyakan, melakukan apa yang dia sudah katakan kepada Daud, kepada terjadi pada hidup Salomo sampai keturunannya, yaitu kerajaannya akan dikokohkan untuk selama-lamanya. Tetapi Tuhan juga bilang, kalau kemudian kamu dan anak-anakmu berbalik daripadaku, kemudian beribadah dan menyembah kepada Allah yang lain, perintah Tuhan yang pertama, ya, jangan ada Allah lain kecuali aku, hanya huruf kecil, ya, maka Tuhan akan murka kepada Salomo dan anak-anaknya, ya, dan dia bilang pada ayat 6 dan 7, saya ulang, tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku, maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Bapak Ibu, itu yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentang rumah yang dibangun oleh Salomo pun Tuhan juga berfirman. Kita lihat ayat yang ke-8. Dan rumah ini akan menjadi reruntuhan sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit, dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Bapak Ibu, kita tahu bait Allah yang pertama yang dibangun oleh Salomo, itu bait Allah yang paling disenangi oleh Tuhan. Tuhan berkenan kepada Salomo yang membangun. Dan Tuhan paling berkenan kepada bait Allah karena Tuhan memilih Salomo yang membangun dan dia ingin tinggal sepanjang masa di dalam rumah yang sudah dikuduskan. Luar biasa. Bapak Ibu, tetapi apa yang terjadi, kita lihat, kita periksa ayat-ayat yang lain, Bapak Ibu catat. 1 Tawarikh 28, 1 Tawarikh pasal 28, ya, ayat kedua dan ketiga dulu. Judulnya pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci. Ayat kedua dan ketiga, lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Bapak Ibu, itu yang terjadi. Daud kepengen yang membangun, tapi Tuhan menolak. Daud, jangan. Kamu ini prajurit, sudah sering berperang dan tanganmu menumpahkan banyak darah. Siapa yang mendirikan? Kita lihat ayat 6 dan 7.
Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Ya Bapak Ibu, berarti bait Allah ini didirikan karena Tuhan berkenan kepada Salomo yang membangunnya. Otomatis Tuhan punya kenangan yang indah baik kepada Salomo dan bait Allah yang sudah didirikan dan dikuduskan, di mana nama Tuhan tinggal di situ untuk selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, namun apa yang terjadi? Kutukan ini harus terjadi atas Salomo dan anak-anaknya. Kita lihat hari tua Salomo, ternyata dia ini jatuh, Bapak Ibu, ya, jatuh di dalam penyembahan berhala. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 dan 4 lebih dulu. Judul bacaannya Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Ini adalah perempuan-perempuan penyembah berhala. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka, huruf kecil, dewa-dewa mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan, 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Allah, menjauhkan Salomo dari Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Hanya huruf besar. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Bapak Ibu, inilah yang menjadikan sabda Allah, sabda Tuhan, kutukan itu jalan mengenai Salomo dan anak-anaknya. Serta bait suci tadi diruntuhkan oleh Tuhan lewat saat Nebukadnezar itu mengalahkan bangsa Israel. Semua barang-barang dari emas dan perak, perkakas ibadah dibawa ke Babel dan bangunannya diporak-porandakan, diruntuhkan rata dengan tanah. Bait Allah yang pertama. Bapak Ibu, kita lihat sekarang ayat 11 sampai 13 dari 1 Raja-Raja pasal 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tanganmu lah aku akan dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Bapak Ibu, bangsa Israel
ditawan, dibuang ke Babel. Kutukan Tuhan jalan. Bait Allah diruntuhkan. Diruntuhkan. Kemudian, pada saat mereka kembali ke Israel, ternyata Israel Selatan, yang pusatnya di Yerusalem, itu tinggal 2 suku, yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Bapak Ibu, suku Yehuda dan suku Benyamin. Bait Allah pertama sudah diruntuhkan, mereka ingin membangun lagi di tempat yang sama, yaitu bait Allah yang kedua didirikan oleh Zerubabel. Bapak Ibu bisa buka di kitab Ezra, ya, baca sendiri. Di kitab Ezra. Kemudian bait Allah yang kedua itu tadi direnovasi oleh Herodes. Kurang lebih 16 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Diperbaiki. Bait Allah yang kedua. Di tempat yang sama direnovasi. Lebih megah. Para murid ketika berkunjung bersama Tuhan Yesus di bait Allah, mereka bilang kepada Tuhan Yesus, "Guru, gedung ini megah sekali." Tuhan Yesus bilang, kata-katanya sama dengan perjanjian lama. Kita harus percaya, harus yakin bahwa Tuhannya di perjanjian lama juga adalah Tuhan yang sama di perjanjian baru. Hanya saja di perjanjian lama, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu baru dinyatakan secara implisit, tidak belak-belakan. Tetapi di perjanjian baru, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyatakan dirinya secara terang-terangan, eksplisit. Bapak Ibu, Tuhan Yesus bilang kepada para murid, kamu tahu enggak, gedung yang kamu kagumi, nantinya tidak ada satu batu pun yang terletak di atas batu yang lain. Nah, Bapak Ibu, mengingatkan apa? Mengingatkan kita kepada kutukan Tuhan atas Salomo dan anak-anaknya. Kalau kamu setia, maka kokohlah kerajaanmu. Aku tinggal di bait suci ini, bait Allah ini sepanjang masa. Tapi kalau kamu tidak setia, bahkan beribadah kepada Allah-Allah lain, maka kerajaanmu akan kukoyakkan. Dan bait suci ini, rumah ini, akan menjadi reruntuhan yang mempermalukan orang Israel. Mengingatkan kita ke sana. Bapak Ibu, kita lihat ayat Alkitabnya. Dalam perjanjian baru, Markus pasal 13, Markus pasal 13, ayat 1 dan ayat yang kedua. Judulnya, bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Bapak Ibu, kita sambung dengan Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Judulnya, Yesus menyucikan bait Allah. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem.
Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau akan membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya. Percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Bapak Ibu, oleh Tuhan Yesus akan diruntuhkan kembali. Mengingatkan kita kepada kutukan Tuhan kepada Salomo, dan itu digenapi. Dan Tuhan Yesus ketika bilang, dalam 3 hari akan aku bangun kembali, yang dimaksudkan oleh dia adalah kematian dia dan kebangkitan dia pada hari yang ketiga, yaitu dirinya sendiri. Nah, pada saat itu berarti Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya, kepada saudara dan saya, bait Allah itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Bukan gedung secara fisik. Adanya gedung secara fisik melibatkan suku Lewi dan imam untuk mengerjakan pekerjaan bait Allah. Maka persepuluhan jalan. Tetapi ketika gedung fisiknya tidak ada, para imam dan suku Lewi tidak ada yang di situ, tidak ada yang dikerjakan, maka praktek persepuluhan secara otomatis berhenti. Bapak Ibu, jelas ya? Bait Allahnya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Roh Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan menerima Roh Kudus. Ya, karena dia setia melakukan perintah Tuhan dalam hidupnya sehari-hari, Roh Kudus betah, berkenan, tinggal selama-lamanya di dalam hidupnya. Roh Kudus di mana? Roh Kudus itu ada di dalam Bapa. Roh Kudus yang keluar daripada Bapa. Dan Tuhan Yesus bilang, ya, Tuhan Yesus bilang, aku di dalam Bapa. Aku dan Bapa satu. Dan kamu, saudara dan saya, kita di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang, aku, Tuhan Yesus, di dalam kamu, di dalam kita. Berarti orang yang setia melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari, bukan cuma ada Roh Kudus. Tidak. Sekaligus komplit, Tritunggal Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus, tinggal di dalam kita, sehingga dia pun bersabda, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Sebab Bapa, Anak, dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Sehingga dengan demikian, akhirnya
Rasul Paulus memberikan pengajaran kepada saudara dan saya dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Judul bacaannya adalah Dasar dan Bangunan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Bapak Ibu, bait suci, bait Allah yang berupa gedung, fisik gedung, sudah tidak ada. Bait Allah itu tadi, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, kita menerima Roh Kudus, sekaligus Tuhan Yesus dan Bapa ada di dalam kita, maka bait Allah itu sekarang adalah saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu, dulu yang karena bangunan fisik, bait suci atau bait Allah ini telah melibatkan imam dan suku Lewi untuk bertugas di dalamnya, maka Tuhan bersabda, kepada suku Lewi lah aku memberikan persepuluhan untuk bangsa Israel, karena mereka mengerjakan pekerjaan di bait suci, di bait Allah. Menjadi pelayan yang membantu pekerjaan imam, yaitu Harun dan anak-anaknya. Maka persepuluhan diberlakukan. Namun setelah kutukan Tuhan terjadi atas Salomo dan anak-anaknya, maka bait suci, bait Allah itu diporak-porandakan menjadi reruntuhan. Walaupun kedua dibangun, direnovasi, akhirnya kutukan itu tidak terjadi. Siapapun yang membangun akan runtuh kembali. Kemudian bait suci yang kedua diruntuhkan lagi oleh bangsa Romawi. Sisa tembok ratapan diruntuhkan oleh bangsa Romawi. Sehingga saya berkeyakinan percuma juga membangun bait Allah yang ketiga. Dan saya yakin, saya percaya, bait Allah yang ketiga tidak pernah akan terbangun. Sebab Tuhan itu punya kesan berkenan kepada Salomo sebagai orang yang dipilih untuk membangun bait suci yang pertama. Dan dia berkenan dan terkesan sekali dengan bait suci yang pertama, di mana Tuhan bersabda, mataku dan hatiku akan tinggal selama-lamanya di dalam rumah itu. Nah, namun karena Salomo telah berbuat dosa, maka tinggallah reruntuhan. Sehingga dengan demikian, praktek persepuluhan itu pun berhenti karena gedung fisik bait suci tidak ada, maka juga tidak ada imam yang tinggal di sana. Tidak ada suku Lewi yang mengerjakan dan membantu pekerjaan imam dan anak-anaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu, perhatikan dan kembali kepada kitab suci supaya kita benar di hadapan Tuhan. Jika video saya menjadi berkat buat Bapak Ibu, dengan kerendahan hati saya mohon berkenanlah Bapak Ibu membagikan kepada keluarga yang lain, saudara yang lain, sahabat-sahabat yang lain, agar mereka mendapat berkat yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.